Sebagian anak kapal pesiar pasti pernah melakukan hal ini, Halo semua, hari ini kita mau pick up store, mau belanja. yaitu pickup store di Provision. Anak bar, anak restoran, dan anak gali pun pasti pernah melakukan hal ini. Sekarang saya bakalan menceritakan bagaimana sih caranya kalian pickup store di Provision dan apa yang kalian alami dan halangan dan rintangan apa saja yang kalian dapatkan selama kalian pickup store di Provision, dan juga banyak dramanya karena saya pernah mengalami ini ya guys. Sebelum saya lanjut membahas hal ini, alangkah baiknya kalian bantu channelnya Opawi dengan cara subscribe, like, dan gedarkan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, saya bakalan ceritakan bagaimana caranya kalian pick up store. Ada caranya bro, jadi tidak sembarangan kalian mengambil saja dan langsung kabur. Bukan coy, bukan seperti itu caranya. Oke, yang pertama itu, kalau kalian ditugaskan untuk pick up store, kalian itu biasanya dikasih kertas ya. Kertas itu bagaikan list atau daftar barang yang kalian harus ambil di Provision. Nah, Provision itu biasanya letaknya tuh di belakang kapal pesiar dan lantainya itu lantai 2 dan lantai 1 biasanya, dan ada juga lantai kosong tergantung desain kapal. Biasanya sih ditempatkan di belakang ya guys, dan paling bawah. Kalian itu biasanya ditugaskan oleh supervisor kalian. Kalian itu biasanya dikasih kertas dan kertasnya itu sudah di approve oleh bos kalian dan kalian tinggal ambil di Provision. Nah, kalian itu harus menggunakan troli ya guys. Kalau kalian tidak menggunakan troli, itu sangat-sangat hard time sekali buat kalian jika kalian mengambilnya tanpa troli, karena troli itu adalah alat transportasi untuk mengambil barang di Provision dan dipindahkan ke area kalian ya. Jadi perlu banget nih kalian membawa troli. Jangan sampai kalian tidak membawa troli. Ketika kalian sampai di Provision, kalian itu biasanya mencari petugasnya. Misalnya kalian mengambil barang kering, jadi kalian mencari petugasnya yang bertugas di makanan kering itu ya. Jadi misalnya kalian mengambil snack, misalnya kokokran seperti itu, kalian cari orangnya dan setelah itu kalian kasih kertasnya bahwa kalian itu perlu mengambil kokokran misalnya 2 box, nanti dikasih oleh si petugasnya atau karyawan Provisionnya atau storekeeper lah ya, karena sebelumnya saya sudah membahas tentang storekeeper ini. Nanti kalian bakalan dikasih dan kalian taruh di troli kalian. Nah, perlu diingat ya, kalau anak dapur, karena saya itu anak dapur dulu ya, saya pernah melakukan hal ini. Kalau anak dapur itu jangan sekali-kali kalian membawa kardusnya ke dalam area dapur atau ke dalam dapur ya, karena itu melanggar aturan USP. Jadi kalian itu harus membukanya ya, membukanya terlebih dahulu kardusnya, baru kalian taruh di troli kalian. Jadi seperti itu ya, jangan kalian menaruh kardusnya tanpa dibuka, kalian taruh di trolinya langsung dibawa ke dapur, itu tidak diperbolehkan. Kalau bos kalian itu melihat ya pasti dimarahin oleh bos kalian ya. Kalau anak dapur itu masing-masing section itu ada petugasnya ya guys. Kita ngomongin di dapur dulu karena ini bakalan panjang lebar. Saya bakalan membahas 3 departemen saja, dapur, bar, dan restoran. Kalau di dapur itu ya guys, masing-masing section itu ada petugasnya, ada orangnya untuk pick up store. Misalnya ya kopiman, saya dulu kopiman, saya itu ditugaskan untuk pick up store di Provision. Kalau di pantry ada juga tugasnya ya, jadi tukang masaknya lah yang disuruh untuk pick up store. Kalau di bakery ada juga tugasnya, anak bakery juga yang ditugaskan untuk pick up store. Jadi masing-masing section itu ada orangnya yang sudah ditunjuk oleh bosnya. Bosnya itu misalnya CDP ya, biasanya sih CDP yang menyuruh anak buahnya untuk pick up store. Biasanya sih yang komi 2 yang disuruh untuk pick up store ke Provision ya. Jadi masing-masing section di kapal pesiar itu ada orang yang ditunjuk untuk pick up store. Nah, ini adalah salah satu video dari Robert Sudana channel. Kita lihat dulu ya, apa sih yang dibicarakan si Robert ini, karena si Robert ini sedang pick up store. Oke. Halo semua, hari ini kita mau pick up store, mau belanja. Sekarang kita mau pindahin dari di sana boxnya dan kita taruh di
Oke, yang saya maksud itu adalah box ini ya. Jadi box ini itu tidak boleh dimasukkan ke dalam dapur atau area dapur. Jadi harus dibuka boxnya. Jadi isinya saja ditaruh di tempat yang sudah kalian bawa. Nah, penting banget nih buat anak dapur, kalian itu harus membawa tempatnya. Jadi misalnya kalian bertugas di buah-buahan, jadi kalian itu harus membawa tempat buahnya. Jangan kalian membawa troli saja tangan kosong, itu bakalan membuat kalian bolak-balik. Karena kapal pesiar itu panjang bro, itu bakalan menyita waktu istirahat kalian kalau kalian kerjanya seperti itu. Jadi kalian tuh harus menyiapkan alat-alatnya sebelum kalian pick up store, seperti itu ya. Kita lihat saja apa sih yang diambil oleh Robert Sudana ini. Dilihat dari bentuk kardusnya, ini adalah buah ya guys. Kayaknya si beliau ini ditugaskan di Vedscoop atau Windjammer. Nah, ini nanasnya sama dengan nanas yang ada di Indonesia, itu nanas Eropa ya. Nah, jadi ditaruh di white barrel ya, namanya barrel. Boxnya itu apakah kalian didiamkan di Provision? Tidak. Boxnya itu kalian langsung buang di tempat sampah. Tips buat kalian yang pick up store di dapur, itu kalian harus benar-benar cepat pergerakannya. Karena kalau kalian lambat, nanti kalian itu jam istirahatnya bakalan terpotong. Jadi bisa saja kalian nggak dapat istirahat, seperti itu ya. Karena kalian itu tidak pick up store aja, masih ada kerjaan-kerjaan lain yang kalian harus kerjakan. Jadi nggak pick up store saja sebenarnya ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar cepat. Nah, bagaimana kalau bar? Kalau bar itu yang saya lihat mereka itu masih membawa boxnya, karena mereka itu membawa minuman ya, masih membawa boxnya, dan ada juga beberapa minuman yang ditempatkan di tempatnya. Jadi mereka itu boxnya itu dibuka di tempat barnya. Jadi seperti itu ya, di luar area barnya. Jadi dibuka di luar area barnya dan mereka menaruh minumannya. Itu yang bar ya, itu yang bar. Bar itu cuma gitu aja sih sebenarnya. Ada orang yang ditugaskan untuk pick up store. Dan bagaimana kalau restoran? Kalau restoran itu sama, hampir sama seperti Gale. Misalnya kalian ditugaskan di crew mess. Nah, di crew mess itu ada orang yang ditunjuk untuk pick up store. Jadi orang itu ya pick up store untuk crew mess saja. Sedangkan untuk Windjammer itu ada juga orangnya. Kalau dining room ada juga orangnya yang pick up store. Dan mereka itu biasanya sama seperti anak dapur ya. Mereka itu mengeluarkan semua barangnya dan menaruhnya di troli. Kalau anak restoran itu biasanya memakai troli yang panjang, dan boxnya itu biasanya langsung dibuka di tempat provision. Sampahnya itu langsung dibuang ke tempat sampah di kapal pesiar. Jadi tidak digabung seperti itu ya. Jadi kalian kalau membuang sampah di kapal pesiar itu, kalian tanyakan di mana tempat kardus ini ditaruh. Jadi jangan asal kalian buang-buang seperti itu aja, ada tempatnya. Jadi seperti itu ya. Dan apa rintangannya kalau kalian kerja sebagai orang pick up store di kapal pesiar? Dan halangannya itu adalah ketika water tidornya itu ditutup dan barang kalian itu berada di bawah. Itu sangat memakan tenaga kalian untuk mengambil barang yang ada di bawah, karena kalian harus naik turun tangga membawa barang itu. Misalnya barangnya di bawah, kalian turun dulu, bawa naik tangga ya, naik tangga, dan setelah itu kalian taruh di troli kalau water tidornya tertutup. Tapi kalau water tidornya kebuka, biasanya sih pakai elevator kalau kalian pick up store. Jadi itu halangan dan rintangannya. Apakah terjadi drama dalam pengambilan ini? Biasanya sih ada aja drama yang terjadi ketika kalian melakukan pick up store ya. Jadi dramanya tuh kayak apa sih? Misalnya kalian dikasih orderan untuk pick up store, kalian dikasih kertas. Tiba-tiba ketika kalian sampai di provision, kertas kalian itu, barang kalian itu tidak di-approve oleh bos kalian. Betapa emosinya ketika saat itu. Saya pernah mengalami itu ya. Disuruh ngambil barang tapi belum di-approve. Di sana saya berpikir, gini amat kerja di kapal pesiar, kayaknya gue di prank dah. Pokoknya emosi banget dah. Lagi saya nelpon ke bosnya, bos belum di approve ini, gimana nih bos? Kata si provisionnya belum di approve. Sungguh sebentar, saya cek dulu, pasti dibilang begitu. Dan setelah beberapa menitnya baru dibilang, oh udah di approve. Lapor lagi sama provision, bos udah di approve nih sama bos saya. Di sanalah waktu kita habis dimakan waktu karena menunggu approve-nya itu tidak tepat waktu ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi
menurut saya kerja di kapal pesiar itu tidak semudah yang orang bayangkan ya. Jadi lumayan keras juga, lumayan banyak dramanya juga kalau kerja di kapal pesiar. Jadi kalau saya melihat anak kapal pesiar kalau dibilang banyak bawa duit ya wajar-wajar saja, karena mereka kerjaannya tuh ya pokoknya ya menguji emosi dan nyali kalian kalau kalian kerja di kapal pesiar ya. Jadi itu dramanya ya kalau kalian kerja di kapal pesiar. Dan ini ada sedikit video dari kapal Royal Caribbean. Ini dari seragamnya saja bisa dilihat ini anak kapal Royal Caribbean ya. Mereka ini lagi menyiapkan barang untuk anak dapur kalau nggak salah. Dilihat dari suaranya ini anak orang Filipina. Kalau kalian kerja sebagai storekeeper, kalian tuh harus bisa mengoperasikan alat itu ya. Namanya pallet jack kalau nggak salah ya, yang kemarin kita bahas itu. Nah, lihat anak dapurnya mengambil barang yang dari di atas paletnya. Ini barangnya sudah disiapkan oleh storekeeper. Jadi storekeeper kerjaannya yang nyiapin barang buat masing-masing departemen biar lebih cepat lah kerjaannya ya. Jadi anak dapur itu ngambilnya cepet, mereka juga storekeepernya istirahatnya cepet ya. Lihat boxnya itu ya langsung dibuka. Jadi seperti itulah kerja sebagai orang yang ditugaskan pickup store ya. Semoga kalian ada bayangan untuk masalah pickup store-nya. Jangan lupa guys di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.